Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang saya muliakan, kita berjumpa di pelajaran ke-6, yaitu kufur akbar. Ini merupakan salah satu perkara yang membatalkan keimanan kita. Maka kita harus pelajari agar kita bisa terhindar dari perkara ini untuk menjaga keimanan kita yang menjadi kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, anak-anakku yang saya muliakan, kita tentu masih ingat ya bagaimana kisah iblis yang dilaknat, diusir oleh Allah Ta'ala dari surga, diancam dengan kekekalan di neraka. Iblis mendapatkan itu karena kesombongan, ya, kesombongan, menolak perintah Allah Ta'ala untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Ya, dia merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi, sehingga dia menolak perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka disebutkan di Al-A'raf ayat 12, Allah tanya, ma mana'aka an tasjuda idh amartuka. Apa yang menghalangi engkau untuk bersujud ketika aku perintahkan engkau untuk bersujud? Maka jawaban iblis, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Lihat. Maka apa yang dilakukan oleh iblis itu adalah kekufuran. Nah, maka anak-anakku yang saya muliakan, apa itu kekufuran? Nah, kekufuran itu adalah semua perkara yang menyelisihi keimanan. Ya, perkara-perkara yang menyelisihi keimanan. Apakah itu bentuknya keyakinan, ya, keyakinan yang ada dalam hati, ya, seperti misalnya kita meyakini Allah itu tidak ada, ya, meyakini bahwa tidak ada takdir, nah misalnya, meyakini tidak wajib untuk menjalankan rukun Islam. Bisa juga berupa ucapan, ya, perkara yang menyelisih keimanan bisa berupa ucapan seperti mengolok-olok Allah dan Rasulnya, ya, seperti yang disebutkan di surat At-Taubah itu. Bisa juga berupa perbuatan, ya, seperti seseorang melakukan kesyirikan, ya, bersujud, berdoa kepada selain Allah. Ini adalah perkara yang menyelisih keimanan yang bentuknya apa? Perbuatan. Nah, kemudian apa akibat yang didapatkan oleh orang yang melakukan perbuatan kufur akbar? Ya, pertama, perbuatan kufur akbar itu mengeluarkan dari keislaman. Artinya orang yang melakukan perbuatan kufur akbar, baik itu keyakinan, ucapan ataupun perbuatan, maka dia batal keislamannya, keluar dari agama Islam, kafir, gitu, ya. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan kufur akbar itu dia adalah orang yang mendapatkan kesesatan yang sangat jauh. Dia tidak mendapatkan hidayah ke jalan yang benar. Lihat Allah Ta'ala katakan di An-Nisa 167, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah
qad dhallu dhalalan ba'ida. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang yang menghalangi dari jalan Allah, sungguh mereka telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Nah, kemudian yang ketiga, kufur akbar ini atau kekufuran secara umum itu merupakan sebab ya kehinaan, sebab untuk orang itu dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Wa annallaha mukhzil kafirin. Sesungguhnya Allah betul-betul menghinakan orang-orang yang kafir. Ya, At-Taubah ayat yang kedua. Dan dikatakan juga di Al-Ahzab ayat 64, innallaha la'anal kafirina wa adalam sa'ir. Sesungguhnya Allah melaknat. Laknat itu artinya mengusir, menjauhkan dari rahmatnya. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan untuk mereka neraka. Kemudian yang keempat, anak-anakku, perhatikan, kekufuran itu menghapus semua amalan dan menyebabkan kerugian di akhirat. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kafir sesudah dia beriman, maka sungguh telah gugur, terhapus semua amal-amal kebaikannya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, maka hati-hati ya, kufur akbar jauhi. Kemudian yang kelima, kufur akbar ini mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala, dan Allah mengancam dengan azab yang sangat besar. Ya. Walakin man saraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim. Akan tapi barang siapa melapangkan dadanya untuk kekufuran, maka baginya kemurkaan dari Allah dan bagi mereka azab yang sangat besar. Ya, hati-hati. Kalau Allah sudah murka, sangat mudah bagi Allah itu untuk melakukan apa yang Allah inginkan. Tidak ada yang bisa menghalangi loh ya. Ya, meskipun manusia itu punya kekuatan, punya pasukan dan lain-lainnya, tapi Allah itu yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah ketika menginginkan sesuatu, cukup kun fayakun, pasti terjadi. Terjadilah. Maka jangan menganggap, oh tidak mungkin Allah bisa mengazab saya, tidak mungkin Allah bisa menghinakan saya, dan seterusnya. Itu keyakinan yang salah. Dan yang terakhir, yang keenam, Allah tidak mengampuni, ya, dan orang itu kekal di neraka. Ya, jadi orang-orang yang kafir itu Allah tidak akan mengampuni mereka. Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Ya, Allah tidak memberikan petunjuk kecuali ke jalan neraka, dan mereka adalah orang-orang yang kekal di neraka. Ya. Nah, kecuali kalau orang itu bertaubat. Jadi siapapun yang bertaubat, seberapa banyak dosanya, sebesar apapun dosanya, sampai kekufuran pun, kalau dia bertobat, Allah akan memaafkan, Allah akan mengampuni. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Nah, tapi kalau orang itu tidak bertobat, Allah tidak akan pernah mengampuni kufur akbar, syirik akbar, dan Allah ancam mereka kekal di neraka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.